الحمد لله الداعي إلى طاعته والموفق لهدايته الذي أمر عباده بعبادته وبين لهم أحكام شريعته وأشهد أن لا إله إلا الله اعتقادا لربوبيته وإذعانا لجلاله وعظمه وعظمته وشمتيته وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى من خليقته والمختار المجتبى من بريته والصلاة والسلام على خير الإنسان المبلغ عن رسالة الرحمن نبينا محمد وعلى آله وصحبه المحبوبين جميعا. أما بعد فإني أوصيكم ونفسي بتقوى الله القائل في محكم كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Al-ayat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Tidak terasa kita telah berada di penghujung bulan Rajab. 10 hari lagi kita beranjak ke bulan Sya'ban 1447 Hijriah. Salah satu bulan yang disebut di dalam Al-Quran yaitu Arba'atul Hurum, bulan mulia. Mari manfaatkan waktu dan kesempatan ini mumpung masih di akhir-akhir bulan Rajab ini untuk melaksanakan fadilah-fadilah bulan Rajab, kebaikan-kebaikan di dalam bulan ini. Kita harus menjadi bagian terselenggaranya kebaikan sesuai makna Rajab sebagai bulan perbaikan. Dalam sebuah riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwa Rajab dinamakan demikian karena di dalamnya Allah menyiapkan banyak kebaikan untuk bulan-bulan setelahnya. Qila Rasulillah lima sumya Rajab? Qala li'annahu yutarajjabu fihi khairun katsirun li Sya'ban wa Ramadan. Ditanyakan kepada Rasulullah, mengapa dinamakan Rajab? Beliau menjawab, karena di dalamnya disiapkan banyak kebaikan untuk bulan Sya'ban dan Ramadan. Para ulama menafsirkan bahwa Rajab adalah bulan di mana Allah melimpahkan peluang kebaikan, yakni peluang memperbaiki ibadah, membersihkan hati, serta memperbaiki hubungan dengan sesama manusia. Rajab adalah pintu awal pembersihan jiwa sebelum kita memasuki bulan Sya'ban dan Ramadan. Selain istimewanya bulan Rajab pada saat ini, kita juga masih merasakan keberadaan kita di awal tahun 2026 Masehi. Pergantian tahun akan senantiasa berulang hingga tiba hari kiamat kelak. Hal ini hendaknya menjadi pengingat bagi kita sebagai umat Islam bahwa waktu akan terus berjalan, masa akan terus berganti, dan semua itu merupakan pelajaran sekaligus bukti bahwa tidak ada sesuatu pun yang abadi di dunia ini selain Allah Subhanahu wa taala, Sang Pencipta waktu. Oleh karena itu, sudah selayaknya kita mempersiapkan diri untuk menyongsong tahun ini dengan senantiasa berupaya melaksanakan seluruh perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala bentuk larangannya. Sebab hanya ketakwaanlah yang menjadi sebaik-baik bekal dalam menghadapi perjalanan waktu, terlebih ketika kelak kita menghadap Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaqun ya ulil albab." Berbekallah karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah takwa. Bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang mempunyai akal sehat. Quran Surat Al-Baqarah ayat 197. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Sebagaimana waktu yang terus berganti, kita pun harus menyadari bahwa kehidupan ini pada akhirnya akan berakhir dengan kematian. Setelah kematian, kita akan dibangkitkan kembali untuk mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatan kita. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum tsumma yumitukum tsumma yuhyikum tsumma ilaihi turja'un." Bagaimana kalian dapat mengingkari Allah
sedangkan kalian sebelumnya tidak ada. Kemudian Allah menghidupkan kalian, lalu Dia mematikan kalian. Selanjutnya Dia Allah menghidupkan kalian kembali, kemudian kepadanya kalian dikembalikan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 28. Ayat tersebut dengan tegas menjelaskan keesaan dan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang tampak pada diri kita, yaitu melalui pergantian masa kehidupan. Manusia bermula dari ketiadaan, kemudian dilahirkan, selanjutnya dimatikan dan kelak akan dihidupkan kembali. Ayat ini juga menegaskan bahwa setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala memiliki batas waktu kehidupan yang telah ditentukan. Oleh karena itu, marilah kita memanfaatkan kesempatan di awal tahun ini untuk mempersiapkan diri menjadi pribadi yang pantas menghadap Allah Subhanahu wa taala sebagaimana hamba-Nya. Jangan sampai kita menyesal di kemudian hari, terutama atas nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat kesehatan dan kelapangan waktu. Sebagaimana disabdakan oleh baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW, "Ni'matani maghbunun fihi ma katsirun min nas, as-sihhatu wal faragh." Ada dua kenikmatan yang kebanyakan manusia tertipu atau lalai, yaitu kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Al-Bukhari. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita bersama-sama memanfaatkan keluangan waktu yang Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita dengan sebaik-baiknya, dengan mengambil setiap kesempatan kebaikan yang datang. Terlebih di awal tahun ini Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan berbagai nikmat dan anugerah yang patut kita syukuri dengan hati yang bersih dan penuh kesadaran. Jangan sampai waktu luang yang kita miliki berlalu begitu saja tanpa menghasilkan kemanfaatan yang nyata. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, "Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni." Di antara tanda kebaikan keislaman seseorang adalah ia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat baginya. Hadis riwayat Ahmad. Melalui sabda tersebut, baginda Nabi Muhammad SAW memberikan nasihat agar kita memanfaatkan waktu luang dengan hal-hal yang bermanfaat, seperti memperbanyak ibadah, membaca dan berusaha memahami Al-Quran, serta mengamalkannya, bekerja dengan sungguh-sungguh untuk mencukupi kebutuhan diri dan keluarga, serta berbagai aktivitas kebaikan lainnya. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, apabila kita benar-benar memahami dan mengamalkan kandungan hadis ini, niscaya kehidupan yang kita jalani akan menjadi lebih bernilai, lebih bermakna, dan insya Allah kita tidak termasuk golongan orang-orang yang menyesal karena menyia-nyiakan waktu tanpa kemanfaatan. Oleh karena itu, pada kesempatan yang mulia ini, khususnya di awal tahun 2026, marilah kita tinggalkan segala hal yang tidak bermanfaat, terlebih lagi perbuatan-perbuatan yang mendatangkan kemudaratan. Mari kita ambil langkah nyata untuk menebarkan kebaikan, memberikan manfaat kepada sesama, dan tentunya untuk kebaikan diri kita sendiri, baik di dunia maupun di akhirat. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah, tahun baru merupakan kesempatan baru bagi kita semua untuk membuka lembaran kehidupan yang baru. Marilah kita tinggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk di tahun yang lalu dan mulai membiasakan diri secara konsisten dengan kegiatan-kegiatan yang positif dan bermanfaat. Kita perlu menyadari bahwa kesempatan adalah nikmat yang sangat berharga yang dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Untuk itu, marilah kita cermati nasihat baginda Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bimankibi faqala, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Dari Abdullah bin Umar, ia berkata, Rasulullah SAW memegang kedua pundakku seraya bersabda, jadilah kamu di dunia ini seakan-akan kamu orang asing atau orang yang melewati suatu jalan. Wa kana Ibnu Umar yaqul idza amsayta fala tantadir as-sabah. Ibnu Umar berkata, apabila kamu berada di sore hari,
janganlah kamu menunggu melakukan sesuatu hingga pagi hari datang. Wa idza asbahta fala tantadhiril masa. Apabila kamu berada di pagi hari, jangankah menunggu melakukan sesuatu hingga sore datang. Wa khudh min sihhatika limaradika wa min hayatika limautik. Gunakan waktu sehatmu untuk menghadapi sakitmu dan waktu hidupmu untuk menghadapi matimu. Hadis riwayat Bukhari. Dalam nasihat tersebut, baginda Nabi Muhammad SAW mendorong Ibnu Umar agar senantiasa memanfaatkan setiap kesempatan waktu yang dilaluinya. Beliau mengingatkan agar waktu yang diberikan kepada Allah SWT tidak berlalu begitu saja tanpa diisi dengan kemanfaatan dan peningkatan dalam kebaikan. Dalam hadis tersebut pula, baginda Nabi mengingatkan agar kita tidak larut dalam angan-angan yang panjang sehingga terjebak pada hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan dapat menyeret kepada kemudorotan. Hal ini relevan dengan kondisi kita saat ini, ketika masih sering menunda-nunda untuk berbuat kebaikan dan terkadang lebih mementingkan aktivitas yang kurang produktif seperti berlama-lama dengan media sosial daripada segera memenuhi panggilan azan. Hadirin jamaah Jumat rahimakumullah. Marilah kita cermati dan amalkan dengan sungguh-sungguh nasihat Imam Syafi'i yang diriwayatkan oleh Imam Asy'arani. Qala Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, istafadtu minhum syai'ain. Qauluhumul waqtu sayfun illam taqta'hu qata'ak wa qauluhum illam tashghal nafsaka bil khair syabatka bisyar. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, aku memperoleh dua pelajaran dari mereka, yaitu bahwa waktu itu bagaikan pedang. Jika tidak engkau manfaatkan, maka ia akan mencelakaimu. Dan jika engkau tidak menyibukkan dirimu dengan kebaikan, niscaya engkau akan disibukkan dengan keburukan. Dari nasihat tersebut, kita mendapatkan teladan nyata dari para ulama salaf tentang pentingnya menghargai waktu, serta bagaimana menata dan memanfaatkannya secara konsisten untuk beramal soleh, baik bagi diri sendiri maupun bagi orang lain. Oleh karena itu, marilah kita masing-masing melakukan introspeksi diri untuk lebih memprioritaskan hal-hal yang bermanfaat, karena perlu kita sadari bahwa kesempatan yang sama tidak akan datang untuk kedua kalinya. Demikian khutbah pada siang hari ini. Kita semua senantiasa termotivasi untuk memanfaatkan nikmat kesehatan dan keluangan waktu yang Allah Ta'ala berikan kepada kita dengan sebaik-baiknya dalam hal-hal yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wal dzikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimin muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.